Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang perbandingan laporan keuangan PT Bank BTN Syariah tahun 2023 sampai 2024. Nah, di sini ada anggota kelompok 8. Yang pertama itu ada Najwa Siti, yang kedua itu ada Nur Alika Zahra, dan yang terakhir itu saya sendiri yaitu Nur Fitrianingsih. Nah, di sini ada pembahasan. Yang pertama itu ikhtisar kinerja keuangan PT Bank BTN Syariah tahun 2023 sampai 2024. Terus yang kedua itu ada analisis kinerja keuangan PT Bank BTN Syariah 2023 sampai 2024. Yang ketiga itu ada pembiayaan dan pendanaan PT Bank BTN Syariah tahun 2023 sampai 2024. Dan yang keempat itu ada laporan laba rugi PT Bank BTN Syariah tahun 2023 sampai 2024. Yang kelima itu ada rasio keuangan utama PT Bank BTN Syariah tahun 2023 sampai 2024. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, terus ke materi yang pertama itu ada ikhtisar kinerja keuangan PT Bank BTN Syariah tahun 2023 sampai 2024. Nah, di sini kan ada tabelnya ya. Nah, di dalam tabel itu yang pertama ada aset. Nah, di dalam aset itu ada yang namanya kas. Nah, kas itu di 2024 itu ada sekitar 117,279 juta, dan di 2023-nya itu ada sekitar 109,85 juta. Nah, di sini mengalami peningkatan sekitar 8 miliar yang menunjukkan likuiditas yang baik dan kemampuan Bank BTN memenuhi kebutuhan transaksi hariannya. Terus yang kedua itu ada penempatan Bank Indonesia. Di 2024 itu ada sekitar 4,530 miliar 152 juta, dan di 2023-nya itu ada sekitar 6,440 miliar 216 juta. Jadi di 2024 ini itu mengalami penurunan dari 2023 yang turunnya itu sekitar 1,91 triliun. Ini tuh terjadi karena pergeseran penempatan dana ke instrumen lain yang lebih produktif atau efisiensi likuiditasnya. Terus ada penempatan pada bank lain. Di 2024 itu ada sekitar 201 juta, dan di 2023 itu ada 200 juta. Nah, di sini itu keuangannya itu kondisi keuangannya stabil. Selanjutnya itu ada surat berharga yang dimiliki. Nah, di 2024 itu ada sekitar 10,436 miliar 953 juta, dan di 2023-nya itu ada sekitar 10,795 miliar 395 juta. Jadi di 2024 ini itu mengalami sedikit penurunan, namun tetap signifikan untuk investasi syariah di Bank PTN ini. Selanjutnya itu ada pembiayaan berbasis piutang. Nah, di 2024 itu ada sekitar 37,852 miliar 489 juta, dan di 2023 itu ada sekitar 32,488 miliar 789 juta. Nah, di sini itu mengalami kenaikan sekitar 5,36 triliun. Nah, kenaikan ini itu dikarenakan adanya pertumbuhan ekspansi penyaluran pembiayaan syariah. Nah, terus itu ada pembiayaan bagi hasil. Di 2024 itu ada 6,30 miliar 813 juta, dan di 2023 itu ada 4,624 miliar 42 juta. Nah, di sini tuh mengalami kenaikan sekitar 1,41 triliun, yang dimana menunjukkan peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah. Selanjutnya itu ada pembiayaan sewa. Di 2024 itu ada sekitar 9,525 juta, dan di 2023 itu ada sekitar 1,450 juta. Nah, di sini itu mengalami pelonjakan yang besar hingga 7 kali lipat.
Kemungkinan karena adanya program baru atau peningkatan permintaan produk pembiayaan sewa yang ada. Nah, selanjutnya itu ada aset produktif lainnya. Di sini itu di 2023 sama 2024 itu gak ada keterangan nominalnya, kemungkinan karena tidak adanya perubahan signifikan atau realisasi pada produk. Terus selanjutnya itu ada cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif. Di 2024 itu ada sekitar minus 1,329 miliar 259 juta, dan di 2023 itu ada sekitar minus juga 1,400 miliar 430 juta. Nah, di sini itu mengalami penurunan sekitar 71 miliar, menunjukkan penurunan resiko kredit yang bermasalah atau perbaikan kualitas portofolio pembiayaan. Nah, selanjutnya itu ada aset tetap dan inventaris. Di 2024 itu ada sekitar 40,576 juta, dan di 2023-nya itu ada 23,259 juta. Di sini itu mengalami penaikan yang cukup signifikan, kemungkinan adanya investasi sarana dan penyediaan fasilitas layanan syariah yang lebih baik. Terus di sini itu ada aset non produktif. Nah, di sini di tabelnya itu di 2023 sama 2024-nya itu gak ada keterangan nominal. Terus ada aset lainnya. Di 2024 itu ada 2,872 miliar 227 juta, dan di 2023-nya itu ada sekitar 1,206 miliar 703 juta. Nah, di sini itu mengalami penaikan sekitar 1,66 triliun. Nah, itu bisa karena adanya cangkupan dari piutang tax refund atau klaim yang belum tertagih. Nah, selanjutnya itu ada total aset. Di 2024 itu ada sekitar 60,560 miliar 957 juta, dan di 2023-nya itu ada sekitar 54,288 miliar 709 juta. Nah, di sini itu mengalami pertumbuhan aset sebesar 11,5% yang menandakan bahwa bisnis syariah BTN itu semakin berkembang. Nah, yang kedua itu di sini ada liabilitas atau kewajiban. Yang pertama itu ada dana simpanan wadiah. Yang A itu ada giro. Di 2024 itu ada sekitar 18,882 miliar 766 juta, dan di 2023-nya itu ada sekitar 13,439 miliar 465 juta. Nah, di sini itu mengalami penaikan sekitar 54 triliun. Dan yang B itu ada tabungan. Di 2024 itu ada sekitar 1,521 miliar 932 juta, dan di 2023-nya itu ada sekitar 1,276 miliar 592 juta. Di sini itu mengalami kenaikan sekitar 245 miliar. Analisis kinerja keuangan PT Bank BTN Syariah tahun 2023-2024. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk tahun 2024 menunjukkan kondisi keuangan yang kuat dan stabil. Total aset mencapai 469,6 triliun, naik dari 438,7 triliun tahun sebelumnya, dengan liabilitas 437,04 triliun dan ekuitas 2,57 triliun. Laba tahun berjalan meningkatkan menjadi 872,4 miliar dari 702,3 miliar, menandakan peningkatan profitabilitas. Akhir tahun tercatat 35,5 miliar rupiah, turun dari 53 miliar akibat arus kas investasi dan operasional negatif sebesar 8,76 miliar rupiah, namun masih dalam batas wajar. Secara keseluruhan, bank mempertahankan struktur keuangan yang sehat dengan rasio modal memadai dan laba berkelanjutan meski menghadapi risiko pasar dan penurunan nilai aset keuangan sebesar 1,1 miliar rupiah yang tergolong kecil. Pembiayaan dan pendanaan Bank BTN Syariah tahun 2023 sampai 2024. Berdasarkan laporan keuangan pembiayaannya pada 31 Desember 2024, pembiayaan keuangan syariah tercatat sebesar 88,55 triliun rupiah, meningkat dibanding 81,71 triliun pada 31 Desember 2023.
Hal ini menunjukkan pertumbuhan portofolio pembiayaan bank dari tahun 2023 ke 2024. Pembiayaan tersebut sudah meliputi berbagai produk termasuk pembiayaan bagi hasil, sewa, dan lainnya sebagaimana tercantum pada bagian laporan posisi keuangan. Pendanaan, dana pihak ketiga termasuk dana simpanan, tabungan, dan giro merupakan sumber utama pendanaan bank pada 31 Desember 2024. Total dana pihak ketiga mencapai sekitar 46,8 triliun, meningkat dari sekitar 43,4 triliun rupiah di tahun 2023. Dana tersebut digunakan untuk menyalurkan pembiayaan dan mendukung aktivitas operasional bank. Jadi perbandingan tahun 2003 dan 2024 ada peningkatan baik dalam jumlah pembiayaan maupun dana pihak ketiga, menandakan keberlangsungan pertumbuhan dan stabilitas pendanaan bank. Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi PT Bank BTN Syariah tahun 2023 sampai 2024. Pada periode Januari sampai 31 Desember 2024, PT Bank BTN Syariah mencatat pendapatan bunga sebesar 29,55 triliun, meningkat dari 28,27 triliun di tahun 2023. Namun beban bunga juga meningkat signifikan dari 14,65 triliun menjadi 17,85 triliun, sehingga pendapatan bunga bersih mengalami penurunan menjadi 11,70 triliun dibandingkan 13,62 triliun pada tahun sebelumnya. Pendapatan dan beban operasional lainnya mencatat kerugian sebesar 10,27 miliar pada tahun 2024, memburuk dibandingkan kerugian 3,97 miliar di tahun 2023. Yang salah satunya dipengaruhi olai penurunan nilai aset dan beberapa kerugian lain seperti kerugian penurunan nilai aset keuangan dan biaya promosi beban operasional seperti konsisi atau provinsi, beban tenaga kerja, dan beban lainnya juga relatif meningkat. Meski demikian, bank mencatat laba operasional sebesar 3,85 triliun meskipun lebih rendah dari 4,47 triliun pada tahun 2023 setelah memperhitungkan pendapatan dan beban non-operasional serta pajak penghasilan. Laba bersih tahun berjalan mencatat 3 triliun, turun dibandingkan 3,5 triliun tahun sebelumnya. Laba bersih saham menunjukkan korelasi yang sama, yakni 2,14 di tahun 2024, turun dari 2,49 di tahun 2023. Selain laba rugi, terdapat juga penghasilan konversif lain yang termasuk keuntungan dari evaluasi aset tetap dan penyesuaian lainnya yang pada tahun 2023 menghasilkan angka negatif 2,14 miliar dibandingkan keuntungan 3,47 miliar tahun sebelumnya. Hal ini berdampak pada total laba rugi konversif tahun berjalan yang turun menjadi 2,79 triliun dari 3,8 triliun di tahun 2023. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa PT Bank BTN Syariah masih mampu mempertahankan laba positif dan kinerja operasional yang stabil meskipun menghadapi peningkatan beban dan beberapa penurunan pada pendapatan bersih dan penghasilan konversif. Bank perlu memperhatikan pengelolaan biaya operasional dan kualitas aset agar pertumbuhan laba dapat lebih optimal ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan rasio keuangan PT Bank BTN Syariah tahun 2023 sampai 2024. Pada akhir tahun 2024, PT Bank BTN Syariah menunjukkan beberapa rasio keuangan penting yang mencerminkan kondisi kesehatan keuangan dan kinerja bank selama periode tersebut. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum PMM sebesar 18,50% pada tahun 2024 sedikit menurun dari 20,07% di tahun 2023, namun masih menunjukkan kecukupan modal yang baik untuk menutupi resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Return of Asset ROA meningkat dari 1,32% pada tahun 2023 menjadi 1,89% di tahun 2024. Menunjukkan efektivitas bank dalam menghasilkan keuntungan dari total aset yang dimiliki. Sementara Return of Equity ROM sedikit menurun dari 13,86% di 2023 menjadi 10,76% di 2024, yang bisa menjadi indikasi adanya perubahan dalam efisiensi penggunaan modal sendiri.
Kualitas aset juga membaik dilihat dari penurunan rasio non-performing loan atau disebut dengan NPL gross dari 4,14% menjadi 3,07%, yang berarti presentasi kredit bermasalah turun. Namun demikian, NPL net sedikit naik menjadi 3,16% dari 3,01%. Loan to deposit ratio LDR naik dari 86,10% menjadi 88,70%, indikasi pemanfaatan dan penghimpunan lebih optimal untuk penyaluran kredit atau pembiayaan. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO mengalami peningkatan menjadi 5,7,15% dari 45,26%, menandakan adanya kenaikan biaya operasional yang harus diwaspadai. Cost to income ratio atau CIR menunjukkan sedikit penurunan dari 95,36% menjadi 93,79%, memberikan sedikit perbaikan efisiensi operasional. Keseluruhan rasio ini menggambarkan bahwa PT Bank BTN Syariah mempertahankan posisi modal yang kuat dan efisien aset yang naik. Meskipun menghadapi tantangan dalam pengendalian biaya operasional, bank perlu terus fokus pada peningkatan efisiensi biaya serta pengendalian kualitas aset untuk menjaga keberlanjutan kinerja finansial yang positif. Jadi kesimpulannya yaitu PT Bank BTN Syariah mencatat pertumbuhan yang baik pada aspek pembiayaan dan aset selama periode 2023-2024. Kualitas kredit tetap terjaga dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang rendah. Meskipun terjadi penurunan kecil pada laba bersih, kondisi keuangan bank secara umum masih stabil dan menunjukkan prospek yang positif. Dengan manajemen yang baik, Bank BTN Syariah terus menguatkan posisinya sebagai pemain utama di sektor perbankan syariah Indonesia.